Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan memberikan kita petunjuk melalui Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi seluruh umat Islam manusia. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah dengan tema gaul tanpa melanggar syariat. Emang bisa? Bisa. Yang pertama adalah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang kata gaul identik dengan pergaulan bebas, ikut tren, dan ingin eksis di media sosial. Banyak anak muda yang merasa bahwa kalau ingin diterima di lingkungan harus ikut gaya-gaya teman-temannya, walau kadang bertentangan dengan syariat Islam. Tapi apakah benar bahwa menjadi gaul itu harus melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Gaul itu bisa, tapi tetap harus dalam jalur syariat. Islam tidak pernah melarang pergaulan, tapi mengarahkannya. Islam bukan agama yang kaku atau melarang kita bergaul. Bahkan Rasulullah SAW adalah sosok yang aktif bersosialisasi pada banyak sahabat. Dia mempunyai banyak sahabat dan dicintai banyak orang karena akhlaknya yang lembut dan rendah hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bergaullah dengan manusia dengan cara yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi gaul itu boleh asalkan yang pertama tidak menjurus ke zina, tidak ikut dalam kegiatan maksiat, tidak meninggalkan kewajiban seperti sholat, puasa dan sebagainya, tidak mempengaruhi akhlak dan iman kita semuanya. Batasan syariat itu bukan penghalang tapi penjaga agar kita diselamatkan di dunia dan juga nanti di akhirat. Coba kita renungkan, hadirin rahimakumullah. Ketika Allah melarang ikhtilat atau campur baur bebas antara laki-laki dan perempuan, melarang kita ikut pesta miras atau memakai pakaian yang membuka aurat, itu bukan karena Allah ingin membatasi kita, tapi karena Allah sayang kepada kita dan ingin menjaga kita semuanya dari kehancuran moral dan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap agama memiliki akhlak khas, dan akhlak khas Islam adalah rasa malu atau al-hayya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita sebagai umat muslim yang ada di dunia ini, rasa malu ini yang membuat kita tetap sopan dalam pergaulan, tidak asal dekat dengan lawan jenis, dan tetap menjaga harga diri. Ketiga, sosial media adalah medan gaul yang baru. Di zaman sekarang, gaul gak cuma di tongkrongan, tapi juga di dunia maya. Banyak yang merasa harus tampil kekinian, bikin konten, pamer livesity, tapi ingat, jangan sampai lag dari manusia membuat kita kehilangan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita viral di dunia tapi tidak kenal oleh malaikat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hud ayat 15 sampai 16. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka balasan di dunia. Namun mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi boleh aktif di medsos, tapi jaga konten kita dan niat kita. Tampilkan kebaikan, bukan kemaksiatan. Saya ada tips buat gaul tanpa melanggar syariat. Berikut adalah tips agar kita bisa gaul tapi tidak melanggar aturan Islam. Yang pertama yaitu pilih teman yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan mengikuti agama temannya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi temanmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, jaga pandangan dan pergaulan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya. Yang ketiga yaitu
berpakaian sopan dan syar'i. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai membuka aurat atau tampilan berlebihan. Sebagai yang mana kita ketahui bahwa aurat laki-laki sampai dari pusar sampai dengan lutut kaki. Marilah kita tutup aurat itu. Apalagi perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Marilah kita tutup semuanya, maupun dari laki-laki maupun perempuan. Dan yang keempat adalah isi obrolan dan aktivitas dengan hal positif. Marilah kita isi obrolan kita, ngobrol boleh, nongkrong oke, tapi usahakan membahas hal yang bermanfaat, seperti membahas pelajaran, membahas ulama, membahas ilmu, membahas apa. Marilah kita bahas dengan yang hal-hal yang positif. Kalau bisa selipkan ilmu atau tadarus bareng gitu, ngaji bareng di tongkrongan, gak apa. Itu malah lebih jadi baik untuk generasi muda, generasi Gen Z yang kata sekarang. Yang ke berapa ya? Ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima yaitu gunakan media sosial untuk berdakwah. Bisa dengan caption yang menyentuh hati, quotes islami atau konten kreatif yang inspiratif. Gaul syar'i, siapa takut? Jadi emang bisa kok gaul tanpa melanggar syariat. Justru anak muda yang taat itu punya arah hidup yang jelas, disukai teman karena akhlaknya, dicintai Allah dan Rasulnya, dan insya Allah mendapatkan keberkahan hidup. Jangan malu untuk berbeda, asal perbedaan itu membuatmu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencari ridho Allah meskipun membuat manusia marah, maka Allah akan ridho padanya dan akan menjadikan manusia juga ridho kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mari menjadi anak muda yang gaul tapi tetap taat kepada aturan agama. Semoga kita semua, khususnya para pemuda dan pemudi Islam, bisa menjadi generasi keren, gaul tapi tetap taat syariat. Gaul gak harus maksiat, dan taat bukan berarti ketinggalan zaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.